Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum mulai podcast via Zoom hari ini, aku mau kenalin diri dulu nih. Nama aku Najwa Zikri Ramadan, asal aku dari Bogor. Selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Sekarang kasus COVID sedang tinggi kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Aku pengen ngebahas topik tentang strategi ancaman dalam bidang ideologi. Untuk membahas topik ini, aku gak akan sendirian, tapi aku ditemenin bareng teman-teman aku. Ada Raffi, Hana, sama Fayas. Halo kalian. Halo. Hai. Gimana nih kabar kalian bertiga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana, Ram? Alhamdulillah baik juga. Kalian kenalan dulu dong. Coba mulai dari Raffi. Halo semuanya, kenalin aku Raffi Gaisan Susilo, biasa dipanggil Raffi, asal aku Cibinong. Kenalin aku Matilda Hana Metsa. Aku biasa dipanggil Hana, asal aku dari Cibinong. Dan juga nama aku Muhammad Faiz Ramdhani, bisa dipanggil Fayas, asalnya dari Bogor. Oke, karena kita semua udah saling kenal, langsung kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang strategi ancaman dalam bidang ideologi. Nah, setahu aku tuh ada 4 hal yang harus diglobalisasi dalam bidang ideologi itu. Ada apa aja sih? Oh iya, ada 1 demokratisasi, 2 kebebasan, 3 keterbukaan, 4 hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar bagi negara berkembang. Jika keempat hal tersebut tidak dilaksanakan, akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan, lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia. Serta diberi sanksi embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kalau 4 hal itu gak dilaksanain, konsekuensinya ngeri banget ya. Ada contoh negara yang pernah kena konsekuensi itu gak sih? Ada contohnya di negara kita sendiri. Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Nah, parahnya itu sanksinya hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel, yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon, tetapi direstui tindakan tersebut oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandasan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya konflik tersebut, bangsa Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Namun, dia meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil.
dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Upaya untuk menegakkan ancaman di bidang ideologi adalah melalui dengan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Salah satu contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut dengan GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia, yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, munculnya sebagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Yang ketiga, rusaknya etika dan moral bangsa karena setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Kira-kira ada nggak sih contoh strategi negara dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam Pancasila? Ada nih, strategi negara dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi yang dilakukan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, menanamkan nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Yang keempat, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan dari luar. Yang kelima, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang didapat adalah ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Strategi negara dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan paham dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Yang keempat, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan dari luar. Yang kelima dan terakhir, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas. Varian virus corona sudah sangat banyak. Omikron adalah varian yang sangat mudah tertular. Oleh karena itu, kita jangan lupa 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Terima kasih buat Raffi, Hana, dan Fayas untuk
penjelasan materinya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.